Andi dan Harry masih berbincang tentang teks prosedur. Harry, hari sudah semakin siang. Sore nanti kita goes yuk ke Monas. Baik Andi, ada satu hal lagi yang saya ingin diskusikan Andi. Tentang apa, Harry? Bagaimana cara menyusun teks prosedur? Menurut saya, sebelum menyusun teks prosedur, kita harus mengetahui rancangan garis besar teks tersebut dan bisa mengembangkan teks prosedur. Oh begitu. Bagaimana cara menyusun rancangan garis besar melakukan suatu prosedur dan mengembangkan teks prosedur ya Andi? Nah, kalau begitu, kita bisa bahasnya nanti setelah makan siang. Ibu saya sudah membuatkan masakan spesial buat kamu. Kita makan siang dulu ya. Bagaimana cara menyusun rancangan garis besar, melakukan suatu prosedur, dan mengembangkan teks prosedur, serta menyusun teks prosedur, seperti yang ditanyakan Harry? Mari kita temukan jawabannya pada pembahasan berikut ini. Menyusun rancangan garis besar melakukan suatu teks prosedur, tujuannya agar memahami kejelasan suatu teks prosedur. Teks prosedur yang tidak dipahami kejelasannya akan membuat tujuan tidak tercapai. Teks prosedur yang salah akan mengakibatkan risiko tinggi apabila teks tersebut berkenaan dengan suatu yang membahayakan, misalnya penggunaan mesin atau obat-obatan. Berikut ini adalah hal yang harus dilakukan untuk menyusun rancangan garis besar melakukan suatu prosedur. Pertama, memahami struktur dan kebahasan teks prosedur. Struktur teks prosedur terdiri atas tujuan, langkah-langkah, dan penegasan ulang. Kedua, memahami kejelasan teks prosedur. Untuk memperoleh kejelasan tersebut dapat dilakukan dengan cara seperti berikut. Memahami arti kata teknis atau istilah. Misalnya, istilah tentang membaca buku. Istilah sundoku berarti kondisi atau keadaan ketika seseorang membeli buku tetapi tidak membacanya. Istilah bibliofil berarti orang yang sangat mencintai buku. Istilah logofile berarti orang yang sangat mencintai kata-kata yang ada dalam buku. Istilah bibliobibuli berarti sebutan bagi mereka yang terlalu banyak membaca buku dan biasanya memiliki kemampuan membaca yang luar biasa di luar kemampuan membaca pada umumnya. Dan istilah bibliognos berarti orang yang mengetahui tentang suatu buku sampai ke hal-hal yang detail. Cara selanjutnya adalah dengan memaknai teks secara keseluruhan. Hal ini dilakukan untuk mengetahui topik dan langkah-langkah yang ada di dalam suatu teks prosedur. Misalnya, teks merakit sepeda gunung. Topiknya adalah tentang merakit atau memasang bagian-bagian tertentu yang belum terpasang pada sepeda. Langkah-langkahnya pun berkaitan tentang bagian yang belum terpasang saja. Kegiatan mengembangkan teks prosedur adalah membandingkan beberapa teks prosedur, mengomentari teks prosedur, menyusun teks prosedur, dan menyunting teks prosedur. Membandingkan teks prosedur. Dengan membandingkan beberapa teks prosedur, kita dapat mengetahui macam-macam teks tersebut. Macam-macam teks prosedur adalah sebagai berikut. Pertama, teks bertema kebiasaan hidup. Misalnya kiat pola makan sehat, kiat belajar yang menyenangkan, dan kiat sukses berbisnis. Kedua, teks bertema aktivitas tertentu. Misalnya cara merakit sepeda gunung, cara mencuci tangan yang benar, dan menyiapkan akuarium di rumah. Ketiga, teks bertema penggunaan alat. Misalnya cara menggunakan printer, cara menghidupkan motor, dan cara menggunakan pisau cukur. Selanjutnya mengomentari teks prosedur. Mengomentari teks prosedur adalah kegiatan memberikan komentar terhadap bagian-bagian teks tersebut. Berikut adalah contoh mengomentari teks prosedur, cara merakit sepeda gunung. Pada bagian judul, komentarnya adalah, judul pada teks kurang sesuai dengan isi teks. Pada isi teks, yang dirakit hanyalah bagian sepeda yang belum terpasang. Sementara, judulnya cara merakit sepeda gunung. Asumsi pembaca adalah seolah sepeda belum jadi 100%. Pada bagian pendahuluan dan penutup, komentarnya adalah, teks memiliki bagian pendahuluan dan penutup. Pada bagian pendahuluan, terdapat tujuan secara implisit, yaitu, tidak perlu khawatir, kami akan menjelaskan tentang proses perakitan sepeda gunung secara sederhana dan mudah. Tujuannya adalah merakit sepeda gunung dengan cara sederhana dan mudah. Pada bagian penutup, terdapat penegasan ulang yang hanya mengingatkan agar baut sepeda yang sudah terpasang dipastikan kencang. Pada bagian langkah-langkah, komentarnya adalah, langkah-langkah merakit sepeda gunung pada bagian yang belum terpasang diuraikan secara sistematis. Kemudian, menyusun teks prosedur. Langkah-langkah menyusun teks prosedur adalah sebagai berikut. Pertama, menginventarisasi macam-macam kegiatan yang pernah atau dapat dilakukan. Kedua, menentukan tema kegiatan. Ketiga,
membuat kerangka dalam bentuk topik-topik kegiatan secara garis besar. Keempat, menyistemasikan kerangka dengan benar dan mudah dipahami pembaca. Kelima, mengumpulkan bahan-bahan. Keenam, mengembangkan kerangka menjadi sebuah petunjuk yang jelas dan lengkap. Berikut adalah contoh kerangka teks. Berdasarkan strukturnya, terdapat tujuan, yaitu agar pembaca buku tidak sekedar membaca, tetapi memahami seluruh isi buku yang dibaca. Ada langkah-langkah, yaitu 6 langkah membaca buku agar memahami isi buku. Dan ada penegasan ulang, yaitu dengan mengikuti langkah-langkah yang tepat, seluruh isi buku dapat dipahami dengan jelas. Berikut ini adalah contoh hasil menyusun teks prosedur, kiat memahami isi buku yang dibaca. Selanjutnya, menyunting teks prosedur. Dalam menyunting teks prosedur, ada beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu kebenaran isi, kaidah kalimat, dan penggunaan ejaan. Berikut ini adalah contoh suntingan teks prosedur, kiat memahami isi buku yang dibaca. Jadi, poin penting pembelajaran kita kali ini adalah sebagai berikut ini. Terdapat 2 hal yang harus dilakukan untuk menyusun rancangan garis besar, melakukan suatu prosedur, yaitu memahami struktur dan kebahasaan teks prosedur, dan memahami kejelasan teks prosedur. Selanjutnya, 4 kegiatan mengembangkan teks prosedur adalah dengan membandingkan beberapa teks prosedur, mengomentari teks prosedur, menyusun teks prosedur, dan menyunting teks prosedur.